Selamat datang kembali di channel PH Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang yang lagi rame banget nih, karena media sosial sekarang dipenuhi dengan berbagai cerita-cerita Gen Z yang kena PHK. Wah, lu gimana tuh? Ada banyak banget sebenarnya beritanya ya, dari yang baru kerja beberapa bulan sampai yang udah 1 atau 2 tahun. Banyak yang harus rela diparkir ya, atau di-cut gitu dari pekerjaannya. Sebenarnya apa sih yang bikin Gen Z ini jadi sasaran empuk untuk PHK ya? Oke, di sini gue mau bahas. Yang pertama terkait kondisi ekonomi yang sekarang ini cukup menantang ya, karena kita sebenarnya nggak bisa nutup mata sama kondisi ekonomi global ya, yang lagi kurang stabil akhir-akhir ini. Karena menurut data dari LinkedIn Economic Graph, sektor teknologi aja udah melakukan PHK terhadap lebih dari 240.000 pekerja sepanjang tahun 2023. Perusahaan-perusahaan besar kayak Meta, Amazon, terus juga Google ini juga ikutan melakukan PHK ya, atau merumahkan karyawannya. Sekarang gue masuk ke poin-poin yang menjadi alasan kenapa Gen Z ini jadi banyak yang di PHK ya. Yang pertama, Gen Z ini diasumsikan masih kurang pengalaman. Karena Gen Z dianggap generasi yang baru memasuki dunia kerja, sehingga banyak dari mereka yang masih minim pengalaman profesional. Kondisi ini membuat mereka sering menjadi sasaran PHK ya, jika perusahaan perlu mengurangi karyawan demi efisiensi biaya. Secara umum, perusahaan sebenarnya memilih untuk mempertahankan karyawan dengan pengalaman dan juga skill atau keterampilan yang telah teruji, karena mereka dianggap dapat bekerja lebih efektif dan juga membutuhkan sedikit supervisi atau pengawasan. Sementara itu, karyawan baru seringkali masih dalam tahap belajar dan perlu pendamping ya, atau perlu dibimbing, yang membuat mereka lebih mudah dipandang sebagai beban yang bisa dikurangi ya, beban dalam tanda kutip maksudnya. Situasi ini seringkali membuat Gen Z kesulitan mempertahankan posisi mereka, terutama di industri yang sangat kompetitif dan juga rentan akan krisis finansial di perusahaannya. Oke, alasan kedua yaitu adanya gaya kerja yang berbeda, karena penelitian Microsoft Work Trend Index menunjukkan bahwa 58% Gen Z menginginkan fleksibilitas dalam bekerja dan work-life balance yang lebih baik. Gaya kerja yang fleksibel dan berorientasi pada work-life balance ini seringkali berbeda ya dengan budaya perusahaan tradisional yang menekankan jadwal kerja yang tetap dan kehadiran fisik di kantor. Perusahaan yang belum mengadopsi budaya kerja fleksibel mungkin menganggap bahwa gaya kerja Gen Z itu kurang produktif ya, dan tidak sesuai dengan ritme dan juga standar dari perusahaan yang udah diset. Kurangnya fleksibilitas ini membuat sebagian Gen Z merasa tertekan atau kurang puas dalam bekerja, yang dapat mempengaruhi produktivitas mereka. Akhirnya, karyawan yang dianggap kurang produktif seringkali menjadi pilihan pertama untuk di PHK ya. Di sisi lain, perusahaan sebenarnya juga perlu ya untuk beradaptasi dengan ekspektasi generasi muda agar bisa mempertahankan talenta-talenta yang berbakat dalam jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga, yaitu ekspektasi gaji versus realita ya. Karena menurut Deloitte Gen Z Survey, Gen Z memiliki ekspektasi gaji yang tinggi yang seringkali tidak sesuai dengan realitas ekonomi perusahaan, terutama di masa resesi seperti yang mungkin terjadi di akhir-akhir ini ya. Ekspektasi gaji yang tinggi ini dipengaruhi oleh biaya hidup yang juga semakin meningkat, serta ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi generasi ini. Namun, dalam kondisi ekonomi yang lagi sulit, perusahaan cenderung mengurangi anggaran tenaga kerja dan lebih memilih karyawan yang lebih terjangkau ya, dalam tanda kutip, maksudnya lebih murah gitu. Hal ini tentu saja menyebabkan Gen Z rentan mengalami kekecewaan ya, karena tadi ada ekspektasi gaji kan, dan ternyata realitanya tuh nggak segitu. Sehingga Gen Z yang tidak fleksibel terkait gaji juga mungkin kesulitan bersaing ya dengan generasi lainnya dalam mempertahankan pekerjaan, atau dalam memilih pekerjaan, atau dalam berkompetisi dalam satu lowongan. Misalnya ada beberapa generasi gitu ya, atau ada beberapa orang yang beda generasi, itu yang mereka sulit untuk bersaing gitu, karena gajinya pengennya yang gede gitu. Alasan yang keempat adalah skill gap. Data World Economic Forum menunjukkan bahwa 50% pekerja global perlu di-upskill ya, atau di-reskill untuk menghadapi tuntutan kerja masa depan. Sayangnya, Gen Z yang baru lulus ini seringkali memiliki keterbatasan dalam berbagai skill yang diperlukan di dunia kerja. Karena tantangan skill gap ini sebenarnya menjadi masalah yang cukup besar ya bagi Gen Z ya, karena dunia kerja ini kan terus berubah ya, dan itu membutuhkan skill yang relevan terus gitu, terutama dalam bidang teknologi, dalam analisis data, pemecahan masalah yang kompleks gitu ya. Dan banyak juga nih sebenarnya perusahaan yang mengharapkan karyawan itu untuk dapat langsung bekerja dengan skill yang relevan tanpa memerlukan banyak pelatihan tambahan. Akibatnya, karyawan yang tidak memiliki skill yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan seringkali dianggap kurang produktif atau tidak efisien ya, yang menjadikan mereka ya lebih beresiko untuk terkena PHK. Alasan kelima, adaptasi budaya kerja. Karena ini ada riset ya dari Gallup Workplace menunjukkan bahwa Gen Z lebih mengutamakan meaningful work dan juga purpose dibanding
dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka ingin pekerjaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga memberi nilai dan tujuan dalam hidup mereka. Di satu sisi, keinginan untuk meaningful work adalah hal yang positif ya, yang menunjukkan bahwa Gen Z ini sebenarnya ingin berkontribusi dengan cara yang lebih punya impact gitu, atau lebih berdampak lah kepada perusahaan. Tapi ketika nilai-nilai ini tidak sejalan dengan budaya kerja perusahaan, itu konflik bisa muncul ya. Misalnya dalam budaya pekerjaan yang lebih berorientasi kepada hasil finansial atau target produksi atau apapun lah yang berkaitan dengan tangible metrics ya, yang ada angka-angkanya, kebutuhan Gen Z untuk meaningful work mungkin dipandang sebagai hal yang kurang realistis atau kurang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kondisi ini dapat menimbulkan friksi antara karyawan dan juga perusahaan, yang akhirnya ujung-ujungnya nih ya karyawan lagi yang kena, itu kan akhirnya ya di PHK lagi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik di mana tren PHK di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ya, sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 10.000 pekerja yang terkena PHK di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 65% merupakan pekerja Gen Z yang berusia di bawah 25 tahun. Sektor yang paling terdampak adalah sektor teknologi, e-commerce, dan startup digital. Dan di sini mungkin ada beberapa faktor-faktor khusus yang terjadi di Indonesia dan menjadi penyebab kenapa Gen Z ini juga akhirnya dipecat di perusahaannya gitu ya. Yang pertama ada ketidaksesuaian keterampilan atau skills mismatch ya. Jadi skillnya nggak match gitu. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2023, 52% perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja dengan skill yang sesuai. Kemudian ada data lagi, sekitar 65% lulusan perguruan tinggi bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ini kayaknya udah common sense banget ya, udah lumrah terjadi kayaknya di Indonesia ya. Kemudian ada juga dampak dari resesi global pada startup di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, menunjukkan bahwa sepanjang 2023 lebih dari 20 startup di Indonesia melakukan PHK massal. Kemudian ada juga faktor dari kondisi ekonomi makro, di mana BPS mencatat adanya tingkat pengangguran terbuka atau TPT untuk kelompok usia 20-24 tahun itu mencapai 14,2% pada tahun 2023. Inflasi dan perlambatan ekonomi membuat perusahaan lebih selektif dalam mempertahankan karyawan. Jadi begitu datanya ya, sebenarnya lumayan ganggu sih ya menurut gue ya. Karena Gen Z menurut gue di satu sisi punya talent yang luar biasa, cuma memang perusahaan ini nggak banyak yang cocok dengan Gen Z. Akhirnya ya kalau ngomongin soal PHK, ujung-ujungnya Gen Z lagi yang kena gitu. Jadi gue juga kasihan sebenarnya. Terakhir mungkin ini tantangan khusus buat Gen Z di Indonesia ya, buat kalian yang mungkin nonton, kalian adalah seorang Gen Z. Di sini gue akan share data lagi, adanya ekspektasi gaji versus standar industri, di mana survei Jobstreet Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 72% Gen Z mengharapkan gaji di atas rata-rata industri untuk fresh graduate. Dan gap antara ekspektasi dengan kemampuan perusahaan ini semakin lebar di masa pandemi dan juga di after pandemi kayak sekarang ini. Gue juga pernah waktu itu bikin video short ya di TikToknya Paired Recruiting Indonesia, kalian cek aja. Itu gue pernah nanya beberapa orang ya, beberapa mahasiswa terutama, yang mana mereka menyebutkan ketika gue tanya ekspektasi gaji, mereka nyebut angka ya, bahkan ada yang belasan juta, which means gue gak menyalahkan mereka punya ekspektasi, tapi mungkin ketika ekspektasinya segitu atau ketinggian, maka perusahaan-perusahaan ini kan akhirnya jadi ogah untuk merekrut mereka, atau kalau misalnya mereka pun udah di-hire dan kemudian ada layoff atau ada pengen efisiensi perusahaan, ya mereka-mereka inilah yang kena gitu kan. Kemudian kita masuk lagi ke data selanjutnya, ada budaya kerja hybrid, di mana riset Workplace from Meta Indonesia mengungkapkan bahwa 85% Gen Z menginginkan fleksibilitas kerja ya. Sedangkan di satu sisi, banyak perusahaan tradisional di Indonesia masih menerapkan sistem kerja yang konvensional, yaitu datang ke kantor setiap hari ya, jam kerjanya udah diatur, jam pulangnya udah diatur gitu kan. Itu masih banyak banget di Indonesia. Oke, untuk kesimpulannya, menurut gua secara keseluruhan Gen Z menghadapi berbagai tantangan unik sebenarnya di dunia kerja saat ini. Dari keterbatasan pengalaman hingga harapan atau ekspektasi, terutama di ekspektasi gaji yang seringkali berbeda dengan standar yang ada di perusahaan. Untuk mengurangi resiko PHK, sebenarnya Gen Z dapat mengembangkan berbagai skill yang relevan dan juga bersikap lebih fleksibel mungkin ya terhadap ekspektasi gaji, dan mencari perusahaan yang mungkin selaras dengan nilai-nilai pribadi yang mungkin Gen Z anut gitu ya. Atau kalian mungkin yang Gen Z, kalian mungkin punya nilai-nilai tertentu, kalian harus matching dengan value-value perusahaan-perusahaan itu. Di sisi lain, perusahaan juga sebenarnya perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan generasi muda agar bisa mempertahankan talenta-talenta baru ini dalam jangka panjang ya. Adanya pendekatan yang lebih adaptif dari kedua belah pihak akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, yang lebih harmonis, dan juga saling menguntungkan. Dan
Dan mungkin tambahan dari gue buat perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini kurang serak gitu ya dengan Gen Z, menurut gue ini adalah tantangan bagi perusahaan, dan perusahaan harus mampu solve this problem gitu ya. Karena siapapun generasinya, menurut gue perusahaan itu perlu beradaptasi juga. Nggak cuma kita bisa menyalahkan Gen Z-nya doang atau para pekerjanya doang. Perusahaan harus punya mekanisme tertentu untuk bisa mempekerjakan siapapun generasinya dengan nyaman, dan kalau emang standarnya perlu diubah atau mekanismenya yang sudah berjalan perlu diubah, ya diubah aja. Karena perusahaan juga nggak bisa saklek-saklek banget menghadapi dinamika perubahan, dan ini kan sifatnya perubahan behavior dari berbagai generasi ya. Jadi mungkin ini saatnya juga bagi perusahaan untuk melakukan upgrade atau perubahan atau adaptasi dengan berbagai kondisi dan behavior baru yang mungkin sebelumnya belum ada di generasi-generasi sebelumnya. Dan ketika sudah ada Gen Z, ya mungkin inilah saatnya kalian untuk berubah dan bisa mempertahankan atau bisa bekerja dengan Gen Z. Karena gue juga banyak kok kerja bareng sama Gen Z, dan ya so far aman-aman aja. Oke, mungkin itu pembahasan gue tentang Gen Z ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian adalah seorang Gen Z yang mungkin baru dipecat kemarin atau baru kena PHK? Gimana pengalaman sedih ini mempengaruhi hidup kalian? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang mungkin belum dipecat, semoga jangan dipecat ya. Kalian harus menjadi top performer. Kalau enggak ya, ini saingan dunia kerja udah makin gila sekarang kan. Jadi harus menjadi top performer. Dan buat kalian yang saat ini sedang mencari kerja, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Karena Pairs Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang company-nya ada di US dan juga ada di Europe. Di apply sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Dan kalau kalian mau apply, silahkan cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.